Pada malam hari ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Purwadi untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Pada beliau dengan segala hormat disilakan. Makasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Wildan Wahid SHI yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu di jamaah kita ini, jamaah Zoomiyah ini, yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita tentang pandangan bagaimana protokol kesehatan dari sudut pandang Islam. Mudah-mudahan kita nanti benar-benar akan mendapat pencerahan sehingga bagaimana kita mensikapi pandemi yang belum selesai ini kita dapat memberikan pandangan secara benar, ya, baik dalam hal persepsi, sikap, dan perilaku-perilaku yang kita jalankan selama ini sehingga ini dapat segera memutus, dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Karena sampai hari ini kita belum tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Mudah-mudahan Allah segera mengambil virus ini, wabah ini, dan dikembalikan di tempat yang aman. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu, Bapak peserta yang senantiasa rajin bergabung dengan acara ini, Jamaah Zoomiyah ini, yang memang setiap minggunya materinya kita selang-seling, ya, bagi Ibu Bapak yang mungkin baru-baru bergabung, perlu saya informasikan untuk hari Ahad, hari Selasa, dan hari Jumat itu materi bidang keagamaan. Kemudian untuk hari Senin dan hari Kamis itu untuk materi psikologi. Kemudian yang ketiga untuk hari Rabu dan Sabtu itu untuk materi bidang kesehatan. Monggo kepada jamaah setidak-tidaknya dalam waktu-waktu yang senggang, waktu yang luang dapat bergabung. Mudah-mudahan agenda yang kita selenggarakan ini dapat memberikan manfaat. Pada Ustadz Wildan, perlu kami informasikan bahwa jamaah yang bergabung di dalam Zoom kita ini akhir-akhir ini semakin meluas, bahkan tidak hanya dari dalam negeri. Pernah beberapa kali jamaah dari luar negeri yang ikut bergabung dengan acara kita ini. Inilah satu bentuk peran nyata dari Muhammadiyah dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini, salah satunya dalam bentuk menyelenggarakan pesantren COVID-19 ini, bentuk pengajian seperti ini yang dapat kita selenggarakan. Sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah mendukung, telah menyelenggarakan terlaksananya acara ini dari semua lini, semua pihak, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Kepada saudara kita yang sedang berisolasi, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan kita semuanya mudah-mudahan dijaga dari terjangkitnya wabah yang sedang mewabah ini. Demikian saya kira cukup, Mas Irwan, saya kembalikan. Nasrul minallah wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Purwadi yang telah memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selamat bergabung. Kami ucapkan pada Bapak dan Ibu jamaah yang baru bergabung. Dan kami ulangi lagi bagi jamaah yang baru bergabung, untuk seluruh jamaah maksudnya, apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya melalui room chat, monggo boleh bertanya ketika nanti penceramah menyajikan materi, dan nanti moderator juga akan langsung membacakan pertanyaan tersebut. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengaktifkan suara, yaitu pada sesi diskusi begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, marilah sejenak kita ikuti bersama pengajian dengan tema protokol kesehatan dari sudut pandang Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan Wahid. Pada beliau dengan segala hormat disilakan. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Ustaz. Iya. Sudah, Pak? Sudah. Jelas. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu para peserta kajian Zoomiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian ketaatan kepadanya, khususnya ketaatan yang sangat tinggi nilai keutamaannya, yaitu thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi kita dalam kesempatan ini kita laksanakan melalui daring, tentu tidak akan selancar kalau kita laksanakan secara luring. Buktinya ini saya masih mutek-mutek. Saya menghadapi HP sekaligus laptop, dan laptopnya ini sedikit error. Jadi mungkin nanti saya bisa minta bantuan Pak Purwadi untuk share PowerPoint-nya sih, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam suasana COVID-19, dan kita meyakini bahwa COVID-19, pandemi ini, serta pandemi apapun, itu sebetulnya merupakan ujian Allah bagi umatnya, sebagai ujian keimanan. Karena Allah sendiri itu telah menegaskan dalam salah satu firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja oleh Allah setelah mereka itu mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Jadi konsekuensi dari keimanan seseorang, ketika seseorang itu mengucapkan saya beriman, maka dia akan diuji untuk membuktikan keimanannya itu keimanan yang sejati atau keimanan yang lamis, keimanan yang semu. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah antara lain adalah berupa pandemi ini. Nah, sehingga kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi pandemi ini kita harus bersabar. Dan upaya kita dalam mewujudkan kesabaran itu antara lain dengan mensikapi pandemi itu sesuai petunjuk syariat.
yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta petunjuk ulil amri dalam menghadapi pandemi. Petunjuk syariat, itu nanti akan kita jelaskan bagaimana, sedangkan petunjuk ulil amri itu ada dua. Yang pertama adalah umara, pemerintah, sedangkan yang kedua, ulil amri, itu adalah ulama. Nah, kita, sikap sabar kita dalam menghadapi pandemi itu ditunjukkan antara lain dengan mentaati petunjuk ulil amri. Dan dalam hal ini, ulil amri atau pemerintah itu memberikan petunjuk bahwa kita dalam menghadapi pandemi itu harus menerapkan apa yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak diragukan lagi bahwa yang namanya protokol kesehatan itu selaras dengan petunjuk syariat. Namun pada prakteknya dalam sebagian aspek, terutama yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, seperti misalnya salat, itu ada beberapa hal yang menimbulkan sikap pro dan kontra. Tidak seluruh umat Islam itu bisa menerima penerapan protokol kesehatan, terutama jika diterapkan dalam aspek ibadah, misalnya salat. Nah, sehingga kemudian muncul anggapan bahwa protokol kesehatan itu hanya membuat umat Islam meninggalkan sebagian dari sunnah. Bahwa pandemi COVID ini adalah bikinan Yahudi untuk menjauhkan umat Islam. Jadi munculnya anggapan-anggapan semacam itu antara lain karena sebagian umat Islam itu belum bisa menerima penerapan protokol kesehatan. Mereka menganggap bahwa penerapan sebagian protokol kesehatan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Maka malam ini kita akan mengkaji sebenarnya bagaimana protokol kesehatan itu menurut tinjauan Islam. Serta sebetulnya bagaimana para ulama itu dalam mengambil hujjah, mengambil dalil, sehingga mereka itu menerapkan sebagian protokol kesehatan itu bahkan dalam ibadah-ibadah mahdhah, seperti misalnya salat. Nah, kita akan mengkaji malam ini, kita awali dari apa dalil-dalil utama. Dalil-dalil utama dalam penerapan protokol kesehatan itu. Jika dirunut secara dari sudut pandang agama, bahwa penerapan protokol kesehatan sebagai tradisi new normal ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah agar kita itu terhindar dari bahaya atau terhindar dari madharat yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah karena kita berada pada kondisi darurat. Kondisi darurat itu apa itu batasannya? Para ulama itu memberikan pengertian bahwa yang disebut sebagai darurat itu adalah bulughul mukallafi hadan illam yakun haraman halaka au qaraba. Adalah kondisi di mana ketika seseorang itu sampai pada suatu keadaan, jika dia tidak mengambil sesuatu yang dilarang, tidak melaksanakan atau tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka dia itu akan celaka, akan binasa atau qoroba, mendekati binasa, akan mati atau setengah mati. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sesuatu, kita itu bisa mati atau setengah mati. Setengah mati itu misalnya kita itu terkena sakit yang bisa berakibat fatal, maka itu termasuk kondisi darurat.
Nah, dalil-dalilnya yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 195. Wala taqtulu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua adalah hadis la dharar wala dhirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tidak boleh membuat satu perbuatan, melakukan satu perbuatan yang merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri, serta membahayakan orang lain. Dari dua dalil utama ini, kemudian para ulama itu merumuskan kaidah fikih. Antara lain, kaidah fikih yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu akan membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi maksud dari kaidah ini adalah bahwa jika seseorang itu menemui satu kondisi yang darurat, maka sesuatu yang sebelumnya itu diharamkan atau dilarang, itu menjadi diperbolehkan. Contohnya yang paling mudah begini, daging babi itu haram. Tetapi ketika seseorang itu menjumpai satu kondisi di mana kalau dia itu tidak makan daging babi, dia itu bisa mati, maka daging babi ini menjadi halal. Tapi kehalalannya itu hanya sekedar untuk menyelamatkan diri agar dia tidak binasa. Tidak boleh ketika seseorang itu dalam kondisi darurat, kemudian menjumpai daging babi, oh halal. Kemudian ketika merasakan daging babi itu enak, jur tanduk, misalnya, nambah. Nah ini tidak boleh. Kemudian kaidah fikih yang kedua adalah daf'ul mudhar muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dalam lafaz yang lain, kaidah ini berbunyi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maknanya sama. Nah, berdasarkan dalil-dalil utama ini, maka kemudian para ulama, termasuk lembaga-lembaga resmi fatwa di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, itu menjadikannya sebagai hujah, menjadikannya sebagai dasar untuk berfatwa mengenai bolehnya melakukan praktek-praktek penerapan protokol kesehatan dalam sebagian praktek ibadah. Nah, sekarang coba kita melihat dalil dan istidlal. Istidlal itu bagaimana para ulama itu mengambil dalil mengenai protokol kesehatan. Yang pertama, ini yang seringkali disampaikan oleh para muballigh adalah hadis Nabi. Ila sami'atum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar ada wabah di satu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat tinggal kalian, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Nah, ini sebetulnya Nabi tengah mengajarkan satu prinsip yang saat ini kita kenal sebagai prinsip karantina, prinsip isolasi atau prinsip lockdown. Dengan demikian, maka sebetulnya karantina, isolasi atau lockdown itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ini prinsip-prinsipnya itu telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi itu juga memberikan peringatan kepada para sahabat agar para sahabat itu tidak mencampur unta yang sakit dicampur dengan unta yang masih sehat. La turidul mumridha alal musih. Janganlah kalian membawa unta yang sakit pada unta yang sehat agar tidak menularkan. Ini juga prinsip isolasi. Kemudian prinsip protokol kesehatan yang kedua adalah prinsip mencuci tangan. Mencuci tangan itu juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam salah satu hadis,
Idza stayaqadha ahadukum min naumihi, jika kalian itu bangun dari tidur kalian, fala yaghmis yadahu fil ina, maka janganlah kalian mencelupkan, memasukkan tangannya ke dalam bejana. Hatta yaghsilaha salasan, sebelum atau hingga dia mencucinya 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika tidur, itu seseorang itu tidak tahu posisi tangannya itu pergi kemana saja. Barangkali tidur tangannya nginep di rumah tetangga misalnya, dia nggak tahu. Atau ketika tidur itu tangannya itu menggaruk apa, dia tidak tahu. Sehingga bisa jadi tangannya itu membawa kuman atau membawa bakteri. Sehingga Rasulullah menganjurkan ketika bangun tidur, maka orang itu harus mencuci tangannya dulu. Kemudian hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddaa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu dalam keadaan junub, kemudian dalam keadaan junub dan beliau itu mau tidur, maka beliau itu berwudu. Wa idza arada ya'kulu aw yashrab. Begitu juga ketika beliau itu ingin makan atau ingin minum, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Qalat ghasala yadayhi summa ya'kulu aw yashrab. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau mau makan atau mau minum, beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Dan dalam hadis ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah satu muridnya Imam Ahmad, itu menjelaskan yustahabu ghuslul yadaini qabla ta'am wa ba'dahu wa in kana ala wudhu'in. Dianjurkan mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, walaupun dalam keadaan punya wudhu. Artinya adalah bahwa meskipun seseorang itu dalam kondisi punya wudhu belum batal, tetapi kalau dia itu mau makan, dia tetap dianjurkan mencuci tangan. Sehingga tidak tepat jika seseorang itu menolak hand sanitizer dengan dalih saya telah berwudhu. Karena hand sanitizer dan wudhu itu memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian selanjutnya prinsip protokol kesehatan yang ketiga yakni social distancing atau menjaga jarak sosial. Sebetulnya ini hukum jaga jarak ini bisa kita simpulkan, bisa kita mengambil dalil dari perintah Nabi untuk melakukan karantina dan isolasi. Tapi agar lebih jelas saya sampaikan bagaimana sebagian sahabat itu melakukan sesuatu yang disebut saat ini sebagai social distancing ketika mereka itu menghadapi wabah. Jadi ketika terjadi wabah penyakit ampas di negeri Syam, itu gubernur pertama itu namanya adalah Ubaidillah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ketika terjadi penyakit amwas, beliau malah meminta kepada Allah agar terkena penyakit itu. Karena beliau meyakini bahwa al-mat'un syahadatan likulli muslim. Bahwa wabah penyakit itu menjadi cara syahid bagi setiap muslim. Jadi seorang muslim yang mati karena wabah penyakit, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu wafat karena terkena ampas. Kemudian diganti oleh gubernur kedua, seorang sahabat yang juga cukup masyhur. Namanya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini doanya itu malah lebih heboh lagi. Beliau
memohon kepada Allah agar dirinya dan keluarganya itu syahid karena terkena wabah penyakit ampas. Dan doa ini juga dikabulkan oleh Allah. Setelah Abdurrahman putranya itu meninggal, maka Mu'adz bin Jabal juga meninggal. Kemudian Mu'adz bin Jabal diganti gubernur berikutnya, yakni Amr bin As. Beda dengan gubernur sebelumnya, Amr bin As ini tidak ingin kalau dirinya itu mati karena terkena penyakit. Juga tidak ingin rakyatnya mati terkena wabah. Maka Amr bin As itu berpikir dan dia mengambil kesimpulan bahwa menjalarnya wabah itu bagaikan menjalarnya api yang membakar kayu bakar. Agar kayu bakar itu tidak terbakar, maka kayu bakar itu jaraknya harus dijauhkan antara satu dengan yang lain. Lalu Amr bin As itu berseru kepada rakyatnya, Ayyuhan nas, inna hadzal waj'a idza waqa'a fa innama yashta'ilu isti'alan nar. Wahai rakyatku, sesungguhnya wabah ini itu menjalarnya bagaikan menjalarnya nyala api. Fatahassanu minhu fil jibal, maka kalian membentengilah diri kalian dengan cara berlari ke gunung-gunung. Lalu rakyat pun berlari dan meninggalkan kota, pergi ke gunung dengan cara berpencar. Sehingga tak lama kemudian wabah itu lalu berhenti. Karena tidak ada yang bisa dibakar oleh wabah itu. Nah, yang dilakukan oleh Amr bin As ini, saat ini kita kenal dengan prinsip social distancing. Nah, yang dilakukan oleh Amr bin As ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, firra minal majzumi firara minal larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta. Salah satu penyakit yang menular dan mematikan. Sebagaimana engkau itu lari dari sini. Sehingga berdasarkan hadis ini, Amr bin As itu lari meninggalkan kota. Bersama rakyatnya mereka tinggal di gunung secara berpencar. Maka keliru kalau orang itu mengatakan jangan takut pada wabah, takutlah hanya pada Allah. Kenapa demikian kok keliru? Karena Rasulullah sendiri itu memerintahkan agar kita itu takut kepada orang yang terkena kusta, bagaimana kita itu takut pada seekor singa. Nah, ini prinsip social distancing. Kemudian ini yang banyak menimbulkan pro kontra. Saat ini hampir di seluruh masjid itu shaf sholat itu dilakukan dengan cara berjarak, renggang shafnya. Kadang-kadang ada yang setengah meter, bahkan ada yang hingga 2 meter. Nah, sebagian orang menolak ini. Kenapa? Mereka menganggap bahwa yang semacam ini membatalkan sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf itu merupakan bagian dari sempurnanya sholat. Sehingga mereka tidak mau kalau shafnya itu direnggangkan. Nah, sebenarnya bagaimana menjaga jarak ketika sholat itu? Jadi hukum merapatkan shaf atau tarosi itu hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya sunnah. Shaf yang renggang itu hukumnya makruh, namun tidak membatalkan sholat. Sehingga dalam keadaan darurat boleh tidak merapatkan shaf. Imam Nawawi itu menjelaskan la yushtaratu tisalu sufufi idza lam yakun ha'il. Tidak disyaratkan tersambungnya shaf. Meskipun jika di antara makmum itu tak ada penghalang. Jadi rapatnya shaf itu bukan merupakan syarat sholat. Karena bukan merupakan syarat sholat dan juga tidak diharamkan,
Maka kalau seandainya orang dalam keadaan normal saja, safnya tidak rapat, itu sholatnya tidak batal. Nah, kemudian dalam Al-Majmu' ini Imam Nawawi itu mengatakan, ini yang menjadi dasar dari Bahsul Masail NU. Bahsul Masail NU itu menjadikan riwayat dari Imam Nawawi itu sebagai dasar bolehnya merenggangkan saf salat. Jadi dalam riwayat itu dikatakan la tutimun nadhra ilal majdumin. Janganlah kalian senantiasa memperhatikan orang yang terkena penyakit lepra. Faman kallamahu minkum falyakun bainahum wa bainahu qadrun. Barang siapa yang mengajak bicara si penderita lepra, maka hendaklah ia menjaga jarak dengan dirinya sekira 1 rum. Sekira 1 rum itu sekitar 2,5 meter. Jadi berdasarkan riwayat ini, maka sebagian ulama itu mengatakan bolehnya kita itu merenggangkan saf. Kemudian dalam riwayat yang lain itu dikatakan kalimil majdum wa bainaka wa bainahu qadra rumhin au rumhaini. Bicaralah kepada penderita lepra dengan jarak antara engkau dan dirinya itu sekira 1 rum, sekira 2,5 meter. Tapi hadis ini dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, penjelasan ulama tentang hadis ini antara lain itu disampaikan oleh Syekh Ahmad Syarif An-Nu'san. Beliau mengatakan fal hadisu hadisun dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Walakinna ma'nahu sahih, tetapi maknanya sahih. Wa fihi ta'limun lana bi annal akhdha bil asbab wajibun alaina. Dan hadis ini memberikan satu pelajaran pada kita semua bahwa melakukan upaya pencegahan termasuk pencegahan COVID-19 itu wajib. Wa ba'dal akhdhi bil asbab yakunu at-tawakkulu 'ala Allah taala. Setelah kita itu melakukan upaya pencegahan, barulah kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, maka sebetulnya merenggangkan shaf ketika sholat jamaah itu tidak masalah. Dalam kondisi normal saja itu tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi pahala sholat dan makruh. Tetapi dalam kondisi mubah ini yaitu tadi prinsipnya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Kalau yang dilarang saja itu diperbolehkan, apalagi yang tidak dilarang. Dan makruh itu tidak dilarang. Sehingga saya kira Bapak Ibu semua tidak perlu lagi mempersoalkan adanya shaf salat yang direnggangkan. Yang jadi masalah adalah kalau merenggangkannya itu terlalu jauh. Jadi jaga jaraknya bukan 1 meter atau 2 meter, tapi jaga jarak 1 kilo, sehingga tidak pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Ini yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, para jamaah, kemudian yang kelima, protokol kesehatan itu adalah memakai masker. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan ketika memakai masker di dalam salat. Memakai penutup mulut dan hidung, bahasa fikihnya adalah talasub. Dan ini perbuatan yang menyerupai orang-orang Majusi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang talasub di dalam salat. Rasulullah bersabda, naha, ini dari Abu Hurairah, dia menyebutkan bahwa naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Rasulullah itu melarang seseorang menutup mulutnya talasum ketika sholat. Kenapa demikian? Karena ini akan menghalangi sebagian dari anggota sujud sehingga tidak bisa menyentuh lantai, menyentuh misalnya hidung tidak bisa menyentuh lantai.
Karena itu maka talasum itu hukumnya adalah makruh. Imam Nawawi itu mengatakan wa yukrahu ayyusalliyar rajulu mutalassiman au mughtiyan fahu biyadihi au ghairuha. Makruh seseorang itu melakukan salat dengan talasum, dengan menutup mulut dan hidungnya. Baik dengan tangannya atau dengan yang lainnya, dengan masker. Sehingga memakai masker ketika sholat itu hukumnya makruh. Bahadhi karohatun tanzihun la tamna'u sihatas sholati. Dan yang dimaksud makruh di sini adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak haram. Sebagai kebalikan dari makruh tahrim atau makruh yang haram. Karena makruhnya tidak haram, maka ini tidak menghalangi keabsahan sholat. Artinya meskipun makruh, tetapi sholatnya tidak batal. Nah, terlebih ya, ketika dalam kondisi darurat, talasum memakai masker itu dapat berubah hukumnya dari makruh menjadi mubah jika ada keperluan. Sebagaimana kaidah usul fikih al-karahatu tantafi'u ma'a wujudil hajah. Hukum makruh itu menjadi hilang jika ada kebutuhan. Dan ketika memakai masker dari saat pandemi, itu kita punya kebutuhan melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Sehingga hukum makruh ini hukumnya menjadi gugur, menjadi mubrah. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada penilaian sebagian orang bahwa protokol kesehatan itu berarti meninggalkan sebagian sunnah. Memang benar. Sunnah untuk merapatkan shaf kita tinggalkan. Bahkan sunnahnya untuk menghadiri sholat jamaah. Karena menghadiri sholat jamaah itu menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau menurut Muhammadiyah hukumnya fardu kifayah. Ini ditinggalkan. Nah, juga tersenyum. Senyum itu tabassum, itu juga merupakan sunnah. Ketika seseorang itu memakai masker, bagaimana mau tersenyum? Senyum mau ya ora ketok, ngerti sing dijak guyu karena ketutupan masker. Sehingga ini dianggap memakai masker itu berarti meninggalkan sunnah tersenyum. Juga salaman. Salaman itu juga sunnah. Kita muslimah ini yaltaqiyani, jika dua orang muslim bertemu, fayata sofahani, dan mereka itu bersalaman, maka Allah itu akan menggugurkan dosa-dosanya qabla ayat tafaraqah, sebelum keduanya itu berpisah. Nah, ini sekarang salaman yang menjadi sunnah itu tidak lagi kita lakukan. Kalaupun salaman itu salaman pakai kepel atau salaman pakai sikut. Nah, ini berarti meninggalkan sunnah. Memang kita akui bahwa protokol kesehatan itu berarti meninggalkan sebagian sunnah, tapi tidak seluruhnya. Nah, dan meninggalkan sunnah yang semacam ini tidak masalah. Kenapa? Karena ada kaidah tarkus sunnati litaf'il adha, meninggalkan sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain, aula min fi'lis sunnati ma'al adha. Tarkus sunnati litaf'il adha aula min fi'lis sunnati ma'al adha. Meninggalkan perkara sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah namun mengganggu orang lain. Jadi kita meninggalkan sunnahnya salaman agar orang lain itu tidak tertular kemungkinan penyakit yang kita bawa. Ini lebih utama daripada mengerjakan sunnah, tapi kita berpotensi menularkan penyakit atau ketularan penyakit dari orang. Dan kaidah ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Sholat tarawih itu sunnah, tapi kalau sholat tarawih itu dilakukan dengan cara menutup jalan, ini mengganggu orang lain. Sehingga meninggalkan sholat tarawih misalnya. Meninggalkan sholat tarawih agar tidak mengganggu orang lain itu lebih utama. Baca Quran
itu utama, sunnah yang utama. Tapi kalau baca Quran tengah malam pakai pengeras suara, nah ini mengganggu orang lain. Karena itu meninggalkan yang itu lebih baik. Nah, begitu juga dalam penerapan protokol COVID ini. Sebagian sunnah itu kita tinggalkan agar kita tidak mengganggu orang lain. Dan yang semacam ini itu lebih utama. Kemudian yang terakhir yaitu tentang vaksinasi. Vaksinasi itu adalah upaya pencegahan penyakit pada prinsip. Dan yang menyembuhkan itu hanya Allah. Yang menciptakan penyakit itu Allah, dan yang menyembuhkan itu juga Allah. Fa'idha maradtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya dialah yang menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa pemberi kesembuhan itu hanya Allah Ta'ala, bukan Pak Dokter. Pak Dokter hanya lantaran, hanya sebagai wasilah. Nabi juga mengatakan, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'ud da'i yara bi'idnillahi azza wa jalla. Baro'a bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka Allah akan sembuhkan penyakit itu dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya penyakit yang tak ada penawarnya, kata Nabi dalam hadis yang lain, itu adalah penyakit tua. Ya. Nabi mengatakan, Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit, melainkan meletakkan pula obat, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, para sahabat itu bertanya, penyakit apa itu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi menjawab, al-haram, penyakit tua. Jadi semua penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua. Monggo Pak, lanjut Pak. Powerpoint-nya. Okay. Semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Monggo lanjut. Kemudian mengenai vaksinasi ini, monggo lanjut lagi. Mengenai vaksinasi ini, para ulama itu memperbolehkan seseorang itu meningkatkan imunitas tubuhnya. Itu disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Yang ini menjadi salah satu dasar dari fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai bolehnya imunisasi. Wa yundabu taqawiyalahum bi adwiyati fahatin. Disunnahkan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dengan menggunakan obat-obatan yang boleh dikonsumsi. Ri'ayatil qawanin at-tabibah at-tibbiyati wa ma'a qasdin sholihin. Dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan medis yang disertai dengan tujuan yang baik. Kaifatin wa naslin li'annahu wasilatun limahbubin falyakun mahbuban. Seperti menjaga kehormatan dari perbuatan hina atau aifah dan memperbaiki keturunan. Karena meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan, maka at-taqawi atau vaksinasi itu menjadi sarana atau wasilah tercapainya hal-hal yang terpuji, maka hukumnya itu juga terpuji. Dan ini menjadi dasar mengenai bolehnya seseorang itu melakukan vaksinasi. Nah, kemudian setelah kita itu melakukan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya menghindarkan diri dari pandemi COVID-19 ini, maka yang tak kalah pentingnya adalah bahwa protokol kesehatan itu harus diiringi dengan sikap tawakal dan berdoa.
Dan ada satu doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi wabah. Doanya saya kira mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak atau penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, dan dari keburukan berbagai penyakit. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah bahwa protokol kesehatan itu sesuai dengan petunjuk dari syariat agama kita yang mulia ini. Kemudian para ulama dalam mengeluarkan fatwa mengenai penerapan protokol kesehatan itu, mereka juga melakukan istinbat, melakukan penyimpulan-penyimpulan hukum dengan metode-metode, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga kita tidak perlu sanksi, tidak perlu ragu lagi dengan munculnya berbagai penilaian orang bahwa penerapan protokol kesehatan itu berarti meninggalkan sunnah. Atau orang yang menilai mengatakan bahwa penerapan saf renggang di dalam salat itu adalah upaya Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Tidak. Karena para ulama-ulama yang muktabar, para ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya, ulama-ulama yang otoritatif, itu mereka memfatwakan bolehnya melaksanakan salat dengan cara saf renggang, melaksanakan salat dengan tetap menggunakan masker. Jadi kesimpulannya, protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Saya kira sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada diskusi-diskusi lanjut, nanti kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wildan Wahid yang telah menyajikan materi atau memberikan tausiah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, monggo kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat atau kotak chat yang tersedia apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk memberikan mode unmute terlebih dahulu. Monggo Bapak dan Ibu. Saya sambilan melihat dari room chat dan mengulangi lagi apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya atau menggunakan sesi diskusi ini, monggo kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Untuk link materi, mungkin Mbak Ratna Yunita bisa untuk share kontak yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu jamaah untuk mendapatkan materi pengajian pada malam hari ini. Begitu, J, Mbak Nita. Untuk Bapak dan Ibu jamaah. Iya. J, ya, Dek Irwan, siap. J, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu jamaah, untuk sekarang ini kita masih dalam sesi diskusi. Bapak dan Ibu jamaah boleh untuk bertanya kepada penceramah pada malam hari ini. Yang biasa, Assalamualaikum. Oh, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Jadi mau tanya, untuk yang divaksin itu ada batasan umur atau semuanya dari bayi
dari anak sampai orang tua atau ada ketentuan-ketentuan umur, Mas? Ya. Kemarin saya dengar ada yang 60 ke bawah, sekarang malah meningkat ada 70 ke bawah. Itu yang benar yang mana? Jadi di masyarakat itu untuk vaksinasi itu kelihatannya belum mantap, masih ada yang takut. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wildan. Ini kaitannya dengan segi kesehatan, jadi mungkin kita mengambil untuk pertanyaan dari yang terakhir, mungkin bagaimana caranya dari tips dari segi Islami agar masyarakat ini dapat berani untuk vaksin, begitu Bapak? Jadi masalah vaksinasi ini memang salah satu masalah yang butuh sosialisasi kepada masyarakat agar mereka itu mendapatkan satu pemahaman yang benar mengenai vaksinasi. Jadi salah satu upaya memahamkan masyarakat itu adalah pertama bahwa perlu dipahamkan para ulama, dan di Indonesia ini khususnya Majelis Ulama Indonesia dan juga ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU itu mengatakan bolehnya vaksinasi serta vaksin COVID-19 itu hukumnya halal. Kemudian juga ini memang vaksinasi itu dalam kondisi ketika pandemi saat ini itu hukumnya bisa dianjurkan atau bahkan dalam kondisi tertentu nanti hukumnya bisa wajib. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat agar kita dengan vaksinasi itu berarti kita itu menjaga diri kita serta menjaga orang lain, tidak menjerumuskan diri kita di dalam kebinasaan atau tidak menjerumuskan diri kita di dalam bahaya. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat, dan saya kira Bapak Ibu sebagai warga Muhammadiyah bisa ikut mensosialisasikan hal ini. Karena kan mayoritas masyarakat itu kan mendapatkan informasi mengenai vaksinasi itu dari media sosial. Sedangkan informasi dari media sosial itu sudah macam-macam. Ada kepentingan politik masuk di situ atau mungkin berbagai kepentingan yang lain, sehingga membuat pemahaman masyarakat mengenai vaksinasi itu menjadi kabur atau menjadi simpang siur. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan terkait dengan batas usia, mohon maaf Bapak Maraman, kami belum bisa untuk memberikan informasi tersebut karena itu bagiannya dari segi kesehatan. Terima kasih. Matur nuwun. Tanya Pak Nurhadi dari Medari. Beliau tidak bisa hadir seperti itu. Jadi yang akan memberikan informasi nanti dari segi kesehatan saja, Pak. Dan apabila Bapak bisa hadir untuk selanjutnya mungkin bisa disambungkan lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ini Pak Mahmudi, raise hand. Monggo Bapak, ada yang ingin ditanyakan. Dari Medari mau tanya. Bisa mengaktifkan suara terlebih dahulu, Pak. Oh, JJ, monggo Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wildan, untuk yang prokes kesehatan itu berlakunya bagi kita warga Muhammadiyah itu dibatasi atau mengikuti pemerintah? Karena saya lihat ada beberapa masjid yang softnya sudah rapat. Bahkan ada yang tidak pakai masker juga ada. Nah, itu kita warga Muhammadiyah itu seperti apa? Apakah tetap shopnya renggang seperti sekarang ini, pakai masker dan prokes yang lain kita lakukan? Apakah nanti ada batasan sampai misalnya bulan apa, atau kita mengikuti pemerintah? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah. Mengenai soft renggang itu saya kira itu tergantung pada kebijakan masing-masing takmir masjid. Karena kalau kita melihat pada maklumat atau fatwa yang dikeluarkan oleh persyarikatan itu tidak menyebutkan mengenai anjuran soft renggang ini. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah ini jadi soft renggang itu tergantung masing-masing takmir masjid. Sedangkan Muhammadiyah itu yang dianjurkan itu adalah nikah dalam daerah-daerah yang memang itu perlu kewaspadaan yang cukup tinggi atau zona merah, maka itu diharapkan ada rukhsah misalnya sholatnya di rumah, kemudian dan yang lain-lain. Tapi semua itu tergantung pada kebijakan takmir masjid dan juga kebijakan takmir masjid itu juga harus diputuskan dengan mempertimbangkan bagaimana petunjuk atau kebijakan dari pemerintah setempat. Jadi waktunya sampai kapan? Kalau waktunya sampai kapan itu ya sampai pandemi ini selesai. Sampai pandemi ini selesai. Tetapi apakah kalau begitu kita sholat di rumah terus hingga saat ini karena pandemi belum selesai? Maka disinilah kebijakan takmir masjid itu bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita tutup sholat di rumah terus, ya masyarakat, jemaah itu sudah kangen dengan masjid, dan nanti masjidnya menjadi tidak makmur, maka di sini takmir itu memiliki kebijakan untuk memutuskan mana yang lebih bermaslahat bagi jamaahnya atau bagi masyarakat. Saya kira begitu ya. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Baik Pak, ini ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Ngatijo. Tanya Ustadz, sikap Muhammadiyah saat ini dalam menjalankan sholat jamaah pada masa pandemik dengan adanya protokol kesehatan. Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Bapak. Mungkin bisa ditambahkan lagi itu jawabannya. Ya, sebetulnya ini sudah saya jawab pada pertanyaan sebelumnya bahwa memang fatwa Muhammadiyah yang dikeluarkan itu tidak menyebutkan berlakunya sampai kapan. Yang jelas selama masih ada pandemi ini, itu kita bisa menerapkan protokol kesehatan termasuk dalam sholat, dan juga kita boleh mengambil rukhsah keringanan-keringanan di dalam pelaksanaan ibadah termasuk sholat jamaah itu. Tapi sekali lagi ini nanti tergantung pada kebijakan takmir mana yang dianggap paling maslahat. Sehingga sekarang ini banyak masjid yang sudah Jumatan, sudah melaksanakan sholat jamaah. Ya memang bagus seperti itu, tetapi sekali lagi bahwa kita dianjurkan saat ini hidup di era new normal. Hidup di era new normal itu berarti hidup dengan cara menerapkan tradisi baru yang disebut sebagai protokol kesehatan. Sehingga ketika pemerintah yang didukung oleh para ulama itu menganjurkan demikian, kita sebagai rakyat, sebagai orang yang wajib taat kepada ulil amri, maka tidak lain kita itu hanya sami'na wa ata'na. Jadi sudahlah, jamaah jalan terus tapi dengan protokol kesehatan, dengan soft renggang, dengan menyediakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban yang sudah diberikan. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 20:56, yang sebentar lagi akan sampai pukul 21 seperti itu. Dan mungkin bagi yang di... Oh iya, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Ustadz? Ya mungkin ini sebagai pertanyaan penutup gitu ya. Ini
Maaf Ustadz, kalau kita tetap mengadakan sholat jamaah, tetap melakukan protokol kesehatan, apakah kita dianggap melanggar fatwa? Kalau kita melaksanakan sholat jamaah dan tetap menggunakan protokol kesehatan, apakah kita dianggap melanggar fatwa? Tidak, karena fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa. Sedangkan orang yang tidak meminta fatwa itu tidak terikat fatwa. Beda kalau putusan. Kalau putusan tarjih, itu meskipun orang itu tidak bertanya, tidak meminta fatwa, tapi kalau dia itu sebagai warga Muhammadiyah, maka dia terikat pada putusan tarjih. Ini bedanya fatwa dengan putusan. Dan mengenai protokol kesehatan, itu isinya, itu tingkatannya masih fatwa, belum putusan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih sekali Ustadz atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu jamaah, sekarang ya kita sebentar lagi akan jam 9 seperti itu. Mohon pada Bapak Wildan Wahid untuk memberikan kata penutup dalam pengajian pada malam hari ini sebelum nanti kita akan tutup pengajian secara keseluruhan. Monggo Ustaz. Jadi pandemi ini ujian serta peringatan Allah. Maka ketika kita itu menghadapi pandemi ini, salah satu wujud kesabaran kita adalah dengan berupaya meningkatkan ketakwaan kita itu kepada Allah. Dengan cara imtisalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, serta wajtinabu nawahi, menjauhi larangannya. Kalau kita merasa banyak dosa atau tidak banyak dosa, maka kita itu dianjurkan untuk banyak bertaubat. Entah dia punya dosa atau tidak punya dosa. Banyak bertaubat, banyak istighfar. Insya Allah dengan cara demikian, maka Allah itu akan mengangkat penyakit dari tengah umat manusia, termasuk dari tengah manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, bagi rekan-rekan di MCCC Muhammadiyah. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wildan Wahid atas luangnya waktu beliau, waktunya Bapak untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua, para jamaah, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan selebihnya Bapak dan Ibu jamaah, kita dapat meneruskan kembali informasi, materi, atau ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Wildan Wahid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah keberkahan untuk panjenengan dan juga keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, untuk informasi di bagian room chat atau kotak chat yang tersedia, Mbak Ratna Yunita sudah membagikan nomor handphone yang dapat dihubungi. Mohon maaf, nomor WA maksudnya, bagi Bapak dan Ibu jamaah menginginkan materi atau terkait dengan link Zoom juga setiap malamnya Bapak dan Ibu jamaah bisa menghubungi nomor handphone yang tertera. Atau saya ulangi di 087 838 381. Sekali lagi kami ulangi 087 838 858 381. Bapak dan Ibu jamaah bisa menghubungi nomor tersebut melalui WA apabila Bapak dan Ibu jamaah menginginkan materi pengajian malam hari ini dan link pengajian pada setiap malamnya. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.